ini sebenarnya kalau mau baca semua ya sebenarnya baca sendiri-sendiri ya. Saya merangkum aja. Kita mulai dari sejarah munculnya qiraat sab'ah. Jadi qiraat sab'ah ini bermula dari itu dialek atau lahjah. Dialek tahu ya dialek? Percakap ya insyaallah lahjah. Dialek perkataan apa? Bahasa. Dialek sama kah? Iya, dialek itu kayak apa sih pembawaan dalam bahasa masing-masing mereka gitu loh. Apa sih bahasa mudahnya? Lahjah ini bahasa Arab, dialek itu bahasa Indonesia. Logat, iya, bahasanya. logat. Iya. Dialek ini sama dengan logat kalau bahasa mudahnya ya. Jadi kayak kita misalnya di Indonesia, bahasa kita sama nih bahasa Indonesia ya kan kalau kita mau ngomong bahasa Indonesia. Tapi dari setiap daerah ketika kita membawakan bahasa Indonesia itu pasti ada logat yang kebawa dari daerah masing-masing ya kan? Iya, benar. Misal daerah Jawa nih kental dengan bedoknya ya kan? Iya. Ya, gitu. Ngomongnya tetap bahasa Indonesia tapi medoknya yang gak ketinggalan gitu. Iya bener, kayak Medan juga gitu. Iya, Medan misalnya gitu kan. Medan ngomongnya kenceng, suaranya keras gitu. Walaupun bahasanya tetap bahasa Indonesia, tapi logatnya nggak hilang. Nah, gitulah kira-kira ya. Bener. Gitu juga dengan bangsa Arab sana. Jadi, intonasi bunyi huruf yang berbeda itulah yang akhirnya mengakibatkan munculnya ilmu qiraat ini. Jadi ya perlu diketahui bahwasannya bahasa kaum Quraisy itu punya struktur kata, struktur kalimat yang lebih tinggi daripada dialek-dialek bangsa Arab lainnya kayak gitu. Jadi itulah maksudnya ya kuasa Allah kayak gitu ya. Sudah ketetapan Allah menjadi ketetapan Allah dan Al-Qur'an diturunkan di tengah kaum Quraisy saat itu dan diturunkan juga kepada Rasulullah yang memang kaum Quraisy kayak gitu, yang memang berasal dari kaum Quraisy sehingga membuat itu lebih mudah begitu diterima. Dan akhirnya maksudnya nggak sempurna dong kayak gitu. Dan akhirnya membuat lebih sempurna ilmu qiraat ini. Jadi ilmu qiraat ini membuat kesempurnaan Al-Quran ini lebih sempurna begitu sehingga semua dialek bangsa Arab akhirnya nggak semua sih, maksudnya beberapa dialek yang akhirnya disahkan lah begitu, yang akhirnya Rasulullah mengatakan bahwasannya oke, bacaan ini tidak salah kayak gitu karena betul-betul tidak bisa dielakkan begitu, betul-betul tidak bisa tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa dipungkiri kalau memang dialeknya, logatnya, lidah dan bibirnya itu memang nggak bisa dipaksain dengan dialeknya kaum Quraisy gitu. Itulah kira-kira ya sejarah munculnya akhirnya terciptalah ini ilmu qiraah ya. Dan boleh dikebawahin Mbak biografi 7 imam dan 14 rawi. Nah, oke. Ya. Di sini saya cuman menjabarkan biografi di tulisan ini ya. Biografi di sini yang saya tulis hanya 7 imam aja, makanya namanya qiraat sab'ah ya. Sab'ah itu kan 7 artinya dalam bahasa Arab. Sebenarnya ada juga qiraat asyroh sebenarnya. Qiraat 10. Nah, yang mutawatir menurut ulama di bidang ilmu qiraat ini, yang mutawatir itu hanya 7 imam dan 10 imam. Tapi untuk di Indonesia yang masyhur, yang terkenal dan yang hanya dikembangkan, dipelajari di Indonesia hanya 7. Hanya 7 dan 14 rawi ini. Jadi rawi ini adalah
imam atau seseorang yang meriwayatkan atau menjabarkan kembali, meneruskan kembali ilmu imam ini kepada yang lain sehingga sampailah alhamdulillah ke kita juga. Kalau rawi ya. Nah, sedikit tambahan ini sejarah munculnya qiraat sabah ini. Jadi menurut riwayat, salah satu riwayat yang diceritakan guru saya juga, jadi zaman dulu itu munculnya, maksudnya akhirnya ada dipertahankan, bacaan imam ini sudah ditashihkan, sudah dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi pada saat zaman Nabi dulu, ada seseorang dari kaum lain, begitu ya, membacakan Al-Quran itu dengan yang bukan seperti Rasulullah contohkan, begitu. Dan Rasulullah saat itu tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan dan secara tidak langsung tidak membenarkan, begitu. Tapi Rasulullah diam. Nah, diam Rasulullah inilah kemudian yang memicu akhirnya ilmu qiraat ini dibahas dan akhirnya menjadi suatu perilmuan lah, begitu, yang akhirnya dibukukan dan sampai sekarang tetap dipakai, begitu. Dan di dunia perentekian juga dipakai, gitu. Tapi untuk di perlombaan biasanya tidak tujuh imam yang dipakai, hanya beberapa imam saja. Artinya para peserta cukup menguasai beberapa imam dari 7 imam yang masyhur ini dan 14 rawi. Oke, Mbak, boleh di ke bawah. Imam Nafi Al-Madani. Iya. Nah, untuk biografinya ini Imam Nafi Al-Madani, gitu ya. Imam Nafi Al-Madani, terus di bawahnya Imam Qalun dan Imam Waras nih. Nah, ini saya susun yang paling atas nomor 1 itu imam qiraatnya. Yang nomor 2 dan nomor 3 Imam Qalun dan Imam Waras itu perawinya atau murid meriwayatkan bacaan imam tersebut. Iya. Ya. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir ini imam qiraatnya. Kemudian di bawah Ibnu Katsir itu ada Imam Al-Bazzi dan Imam Al-Qunbul. Iya. Di bawahnya lagi Al-Bazzi dan Al-Qunbul. Imam Qunbul. Nah, ini perawi dari Imam Ibnu Katsir. Nah, begitu seterusnya ya. Senannya. Dari satu imam mempunyai 2 murid, gitu. Kayak Imam Nafi' punya 2 murid, yaitu Qalun sama Warash. Iya. Sebenarnya gini, murid dari imam ini nggak cuma 2 sebenarnya. Muridnya, kalau dihitung muridnya nggak cuma 2, tapi yang akhirnya ditetapkan, begitu, sebagai perawinya diambillah di antara banyak murid imam ini 2 orang. Jadi biar sama, satu imam punya 2 perawi, satu perawi. Maksimal emang semua imam yang akhirnya menjadi imam qiraat ini dan diambil hanya 2 muridnya aja. Dan dari setiap perawi ini tidak semua murid langsung kayak gitu. Maksudnya nggak semua imam perawi ini berguru langsung kepada imam qiraat ini. Ada yang melalui perantara orang lain. Gitu, ya. Yang menurut sepengetahuan saya, yang langsung itu, yang berguru langsung kepada imam qiraat ya cuma Imam Nafi'. Imam Nafi' itu Imam Qalun dan Imam Waras itu langsung berguru sama Imam Nafi'. Selainnya itu dari perantara orang lain semua. Nah, ada kan di situ melalui perantara orang lain. Oh iya ya, ini. Nah, itu udah ada saya kasih. Imam Abu Amr Al-Basri ya. Dan melalui perantara orang lain. Maksudnya gimana melalui perantara orang lain? Jadi gini, misal nih, Mbak Rosi ngaji sama saya ya kan? Ngaji sama saya, terus Mbak Rosi taunya punya murid lagi. Murid Mbak Rosi itu kan nggak belajar langsung dari saya.
Iya benar. ya kan? Tapi bisa dibilang murid Mbak Rosi itu ya murid saya juga gitu, karena ibaratnya apa yang Mbak Rosi sampaikan kepada murid Mbak Rosi ya bisa dikatakan secara Secara tidak langsung. secara yang terlihat secara lahir kan apa yang Mbak Rosi sampaikan ya ada juga yang dari saya kayak gitu. Paham nggak sih? Ya paham insyaallah. Jadi perantara gitu. Berarti saya ini perantara. Saya menyampaikan Begitu. ilmu yang saya dapatkan dari Ustazah ke teman ke murid saya gitu. Ya paham insyaallah. Iya. Nah, paham ya melalui perantara orang lainnya gitu di Iya situ paham. maksudnya. Iya. Oh, Oke, untuk biografi boleh langsung di skip aja karena bisa dibaca ya. Bisa insyaallah. Itu cuman biografi, lihat umur gitu. Nah, ini baru dia masuk kepada hal intinya. Disinilah kita ngelihat kayaknya gitu ya ilmu Al-Quran ini. Biasa kita baca untuk informasi aja. Yang biasa kita baca itu kalau kita ngaji, bacaan yang biasa kita baca itu adalah riwayat Hafiz. Boleh dicari Mbak tadi di slide itu, cari Imam Hafiz. Imam Hafiz itu perawi. Imam qiraatnya adalah Asim. Imam Asim. Ini? Nah, itu Imam Hafiz. Di atasnya Syu'bah sama perawi itu. Iya, Imam Asim. Imam Asim ini imam qiraatnya. Kemudian Imam Syu'bah dan ini muridnya. Imam Hafiz ini juga langsung dia dapatnya dari Imam Asim, tidak melalui perantara orang. Imam Syu'bah juga begitu? Iya, Imam Syu'bah juga. Insyaallah. Jadi itu Imam Hafiz, riwayat Hafiz yang kita baca, yang beredar, yang banyak. Mayoritas di Indonesia pakainya Imam Hafiz dari Imam Mayoritas. Asim. Ya, saya rasa bukan mayoritas sih, kayaknya emang semuanya ya. Semua. Semua rata-rata. Iya kayaknya. Imam Hafiz. Yang saya tahu kalau di luar itu mungkin kayak di Maroko itu dia kalau nggak salah pakai kolun dah, kalau nggak salah sih ya. Pokoknya ada beberapa daerah di luar sana, ya ada di luar sana yang tidak menggunakan Imam Hafiz begitu. Dan menurut salah satu riwayat juga, ini cerita dari guru saya juga, katanya kenapa kok riwayat Hafiz ini yang membumi begitu ya, bacaan Imam Hafiz ini yang maksudnya banyak gitu, banyak dipakai orang. Karena ini katanya dulu ada campur tangan pemerintah setempat lah begitu, Mbak. Iya, pada saat itu anggaplah misal kalau sekarang yang pemerintah yang paling berkuasa sedunia itu kan anggaplah PBB gitu ya, kayak PBB gitu loh Mbak. Nah jadi ada campur tangan PBB dalam menyebarluaskan bacaan Imam Hafiz ini begitu, sehingga lebih cepat gitu, lebih mendunia, lebih cepat. Iya begitu, mendunia. Di mana dipakai. Tapi ini ya itu untuk pengetahuan aja, tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu. Karena tidak juga ada bukti nyata konkretnya gitu Mbak ya. Intinya semua imam yang bakal kita pelajari semuanya itu ilmu dari Rasulullah, bukan imam qiraat ini yang ada-ada, itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan ilmu qiraat ini bukan dibikin-bikin imam ini sendiri. Imam Asim ya, Imam Asim karena ilmunya yang tinggi, karena jam terbangnya yang tinggi, akhirnya beliau membuat bacaan, memvariasikan bacaan Al-Quran ini menjadi seperti ini. Bukan ya, perlu digaris bawahi, ini bukan bikinan imam qiraat itu sendiri, tapi ini memang dari Rasulullah begitu. Iya. Akhirnya sampai kepada imam qiraat, dan imam qiraat meneruskan kepada murid-muridnya terus meneruskan kepada murid sampailah kepada kita. Alhamdulillah. Iya, begitu ya. Insyaallah paham. Oke, bisa kita langsung ke istilah-istilahnya. Nah,
untuk istilah saya mau menjelaskan 5 poin dulu. Nanti setelah 5 poin akan lebih enak menjelaskannya kalau sudah lihat bacaannya. Iya. Oke, yang pertama itu ada qiraat. Seperti yang kita tahu, qiraat itu istilah qiraat ini sebenarnya berarti bentuk bacaan masing-masing imam. Nah, itu kenapa tadi misal bacaan qiraat Imam Nafi' misalnya kayak gitu. Jadi untuk membedakan bacaan masing-masing imam maka disebutlah bentuk bacaan tersebut dengan istilah qiraat. Qiraat ini sendiri kan artinya dalam bahasa Arab bacaan memang. Berasal dari kata qira'a yaqra'u qira'ah. Qira'ah bacaan, kalau jamaknya banyak bacaan gitu ya, itu qira'at. Ya, jamak itu. Kemudian riwayat. Nah, riwayat yang sudah kita tahu, kita jelaskan juga tadi, bacaan yang dinisbahkan kepada rawi yang meriwayatkan qiraat imam. Jadi yang meneruskan lah begitu ya singkatnya. Yang riwayat adalah bacaan yang diteruskan oleh rawi, oleh orang yang meriwayatkan qiraat imam. Kemudian wajah. Nah, wajah ini singkatnya adalah cara baca. Jadi dalam cara baca dalam satu dalam satu misal mim jamak nih, poin nomor 6. Poin nomor 6 ini mim jamak itu di Imam Qalun, riwayat Imam Qalun, Imam Nafi' riwayat Qalun. Iya, bacaan mim jamak riwayat Qalun ini ada dua wajah. Dua wajahnya ada dua cara maksudnya, dua cara. Cara yang pertama, mim jamaknya dibaca sukun. Yang kedua, boleh juga dibaca silah. Jadi dia ada sukun mim jamak dan silah mim jamak. Bagaimana silah mim jamak, sukun mim jamak, nanti kita coba langsung ya biar lebih jelas gitu. Intinya wajah ini seperti ya. Cara baca. Kemudian gitu dia. Wajah itu cara baca. Ini suatu bacaan yang dipilih. Nah, yang dipilih oleh Quran. Jadi boleh membaca salah satu aja, nggak harus dibaca keduanya atau ketiga-tiganya gitu. Kemudian usul. Usul ini kaidah umum yang berlaku dalam ilmu qiraat. Misal hukum mim jamak yang saya, imalah dan lain-lain. Jadi ada beberapa perubahan bacaan di dalam ilmu qiraat ini yang memang itu udah pakem gitu. Dimanapun nanti letaknya bacaannya, ya kayak gitu aja bacaannya. Jadi itu namanya kaidah umum yang berlaku semua di dalam bacaan qiraat itu nanti ada kayak gitu, kayak mim jamak ini. Nah, kalau farsh ini ketentuan khusus dalam kalimat Al-Qur'an. Misal kalimat biwariqikum dibaca biwariqikum. Nah, ini. Jadi kalau ketentuan khusus ini dia nggak bisa ditebak pakai rumus gitu. Pengecualian. Iya, gitu. Bisa kayak juga kata-kata tadak karun dibaca tadak karun, itu nggak bisa diterkal begitu. Dia emang harus punya kalau kita bahasa Inggris, bahasa Arab harus punya kamus. Nah, ini kayak harus punya kitabnya, nggak bisa kita terka-terka dia, soalnya khusus pengecualian, cuman bisa kita lihat di kitab atau di buku-buku lah kayak gitu. Kalau kayak usul itu emang udah umum, bisa kita terka. Oh, setiap mim jamak dibaca kumuh. Oh, setiap mim setiap silah dibaca panjang. Nah, itu bisa. Karena dia umum, semua bacaan yang seperti itu bacaannya sama. Tapi kalau khusus ini kita nggak bisa menerka. Tidak bisa menebak, nggak bisa menerka. Karena pengecualian. Pengecualian. Dia nggak ada rumusnya lah intinya kayak gitu. Iya. Udah sampai 5 dulu ya. Yang di bawahnya untuk lebih jelasnya kita coba dulu. Saya mau baca di surah Al-Waqi'ah. Sering ya baca surah Al-Waqi'ah ya? Insyaallah. Waqi'ah. Kalau coba ini saya buka surah Al-Waqi'ah, boleh? Oh, kalau nggak boleh. repot. Kalau repot, Al-Waqi'ah. Saya masuk pakai HP ini nggak bisa lihat sini.
Oh gitu. Al-Qur'annya iya. Coba saya masuk pakai HP satunya. Oh, ya, itu aja ya. Bisa? Oh ya, gak apa-apa. Kalau mau, saya tunggu. Sepertinya saya lihat. Hmm, Al-Waqi'ah. Ayat 60, Mbak. Ayat berapa? 60. 10, ya. Yang ini? Nahnu qaddarna, ya, betul sekali. Ya, sekarang saya mau baca ayat 60 ini sampai Hilang. apa? Iklan. Iklan, nggak apa-apa. HP-nya ada iklan. Ayat 60. ya. Baik. 60 Udah. saya mau baca sampai 64 aja. 60 sampai 63 aja deh. 63 aja biar satu ya. Boleh didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum bima la ta'lamun. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ مَا تَحْرُثُونَ. Allah. Ini dari dari Imam riwayat apa itu, Ustazah? Ya, saya belum ngasih tahu ya tadi. Belum. Oh, Masya Allah. Ini bacaan Imam Nafi' riwayat Qalun. Iya. Riwayat Jadi, Qalun. iya, riwayat Qalun. Imam Nafi' riwayat Qalun. Coba kita ulang dari, maksudnya kita bahas dari ayat 60 tadi, Mbak. Iya. Oke, tadi ayat 60-nya nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Masih belum ada ya? Belum ada. Kemudian yang ala. Nah, ala an. Nah, kalau Imam Qalun ya, riwayat Qalun, Imam Nafi' riwayat Qalun, untuk mad jaiznya hanya dibaca satu alif atau dua harokat. Dua harokat. Ya, dua harokat ini istilah yang dipakai di ilmu qiraat adalah qasar. Qasar ini kan dua harokat. pendek ya. Pendek. Jadi di dalam mat di dalam ilmu qiraat ini ada tiga dia. Qasar, kemudian tawasud, ya, tawasud, kemudian tul. Tul itu panjang. Sebenarnya itu jalan tol, itu diambil dari bahasa Arab, itu tol. Jalan tol. Iya.
gitu. Nah, itu dari bahasa Arab tuh. Masya Ada Allah. Arabisasi di situ. Mm-mm. Ya, jadi kalau qasar, satu alif dua harokat, kemudian tawasud yang menengah itu Empat. empat harokat ya, dua alif empat harokat. Kalau tul, Tul. tiga alif enam 6 harokat. harokat. Kalau di Imam Nafi' riwayat Qalun ini untuk mad jaiznya qasar dia. Kemudian kita lanjutkan. Ala an nubaddila amsalakumu. Nah, Ini. setiap mim jamak. Nah, mim jamak ini dia menunjukkan kalau di sini jamak mudzakkar ya di sini. Jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar. Ada juga kalau ghaib misal humu kayak gitu. Kok itu kan yang menunjukkan mereka. Kalau humu, lakumu kan kalian. Anta lakumu. Kalau misal kalian kayak gitu. Ala an nubaddila anta lakumu wa nunsyi'akumu. Nah, ini bisa. Ini yang dimaksud tadi dengan usul. Usul tadi kan kaidah umum ya. Nah, setiap kita ketemu sama mim jamak, jamak mudzakkar, kemudian bisa mukhatab gitu ya, ghaib. Ini semuanya dibaca mim silah ini namanya. Silah mim jamak. Nah, silah mim jamaknya tadi yaitu umu, jadi silah itu kan melanjutkan, meneruskan gitu ya, diteruskan atau disambung. Lakumu wa nunsyi'akumu. Nah, untuk di kolom ini tadi juga kita bisa masukkan misal bentuk dari wajah. Untuk mim jamak di riwayat Qalun, dia punya dua wajah. Sukun mim jamak bisa dibaca sukun seperti kita biasa, amsalakum wa nunsyi'akum. Nah, kayak gitu. Bisa dibaca sukun mim jamak, tapi bisa juga dibaca silah mim jamak. Iya, silah mim jamak seperti yang tadi ya, lakumu wa nunsyi'akumu, itu silah mim jamak. Kalau sukun mim jamak, lakum wa nunsyi'akum gitu ya. Dan Insyaallah paham. boleh kita pilih salah satu, terserah kita yang mana. Kemudian kita lanjut. Walaqad alimtumun nash'atal ula falaula tadzakkarun. Nah, ini tadi tadzakkarun ini bentuk dari farshul kalimah. Jadi kaidah khusus. Tidak bisa kita lihat ini dari apa, kenapa bisa berubah, nggak ada. Ini emang udah ada kamus. Iya. Kenapanya, pokoknya udah kayak gitu aja gitu. Jadi ini bentuk dari contoh dari partial kalimat. Kemudian lanjut afaroi. Afaroi tumu. Ya, afaroi tumu. Mim jamak. Itu mim jamak, jamak jadinya. Jamak silah. Kolun. Kemudian ada afaroi di situ. Kan itu sebenarnya kalau kita afaroi kan. Kalau kita kan afaroi. Kalau ini dia afaroi. Rowai. Ini afaroi. Berarti hamzahnya enggak itu. Enggak dianggap. Ditashil. Ditashil. Afaroi. Ini ada enggak dia bikin tadi? Saya bikin ya di sini tashil. Jadi dia masuk tashil. Tashil ini ya melanjutkan juga. Ada juga nanti dia tashil ma'idkhol kata dia. Kalau tashil ma'idkhol itu misal kayak gini, antum di bawah ini, antum yang harusnya kita baca antum jadi antum. 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 Ya, kalau itu tashil, kolun, di riwayat kolun bacanya antum. Kalau di riwayat warosh, dia tashil serta idkhol. Nah, ada sertanya, serta idkhol. Jadi kalau serta idkhol itu A yang pertama dipanjangkan 2 harokat. Antum gitu. Iya ya. Bisa coba. Antum. Antum. Nah, gitu. Iya, betul. Kalau dia
kolun, riwayat kolun, dia cuman tashil aja. Antum gitu. Kalau serta iqbal, A yang pertama dipanjangkan. Dipanjangkan dulu baru ditashilkan. Baru ditashil gitu. Iya. Itu tadi riwayat kolun ya. Riwayat kolun, Imam Nafi' riwayat kolun. Boleh satu lagi lah ya, saya contohkan. Imam Nafi' riwayat Warash. Warash. Ya, Ayat yang ini sama riwayat. kah? Kenapa? Di ayat yang sama? Di ayat yang ini sama aja, biar kelihatan bedanya. Oh iya. Nahnu qadarna bainakum. Bainakumul maut, iya. Baik 63. Benar. Oh, maaf. 63, oh ya benar. Faroid. Sampai 63 aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum bima la ta'lamun. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. Ya, boleh kita bahas dari atas. Ayat 60 gak ada perubahan ya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nggak ada. Kemudian di 61 ada sedikit ini. Ala. Ini tadi kita masuk ke tul. Tul. Ya, tul. Dibaca. Ya. Panjang banget. 6 harokat. Bedanya kalau Imam Warash. Kalau Imam Warash ini mat jaiz 6 harokat, mat wajib 6 harokat. Ya, semuanya 6 harokat. Pokoknya full semua kalau Warash ini. Ala an nubadil lakum. Lakum ya dia sukun dia. Mim jamaknya sukun. Wa nunsyi'akum bima la ta'lamun. Kemudian di ayat 62 walaqad alimtumun nash'atalu. Atalu dia. Atalu jadi atalu. Ini dia di kata-kata al-ula udah 3 ini dia. Ada hukum 3 yang jatuh di situ. Yang pertama, alif lamnya di sini namanya nakol. Istilahnya namanya nakol. Alif lamnya ya. Al-u itu nakol. Nah, nakol. Nakal ini kan sebenarnya ya apa? Perpindahan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab artinya nakal ini berpindah. Jadi kalau di sini ya kan benar. Nah, kalau dari istilahnya nakal di sini di poin 15 bisa dibaca nanti ya. Memindahkan harokat hamzah ke huruf mati. Jadi harokat hamzah
ke huruf mati sebelumnya dengan membuang hamzah. Jadi yang tadinya al-u, nah, hamzah u di sini, hamzah u ya. Hamzah u-nya ini di juga di lamnya, lamnya jadi berharokat juga. Nah, talula kalau misalnya al-ar ya, pilar di pilar. dia. Jadi berharokat semua dia, nggak ada yang mati. Memindahkan harokat hamzah ke huruf mati. Jadi yang mati itu ikut harokatnya yang di alif, yang di u ini. Talulah. Oh iya. Talulah. Atalu. Nah, itu alif lam ya. Alif lamnya jatuh di situ nakal. Kemudian itu panjang ya saya baca. Huruf mat. Mat badal di sini. Mat badal dibaca 4 harokat. Badal. Nah, kalau untuk Warosh, riwayat Warosh, Imam Nafi' riwayat Warosh, mat badalnya cara membaca ada tiga wajah. Badal dia namanya. Ada kosor, balik lagi sutul. Betul. Nah, yang saya baca tadi itu masuk ke tul sebenarnya. Tul. Jadi saya bawa panjang. Sebenarnya kalau dibaca ula sebenarnya betul juga, cuman kalau untuk membedakannya aja, maksudnya untuk membedakan di sini ada jatuh hukum sesuatu nih kayak gitu, biar menjelaskan aja. Kalau kita baca Imam Hafiz kan nggak kelihatan, toh kita di Imam Hafiz juga bacanya kosor kan. Jadi makanya saya baca tadi tul biar kelihatan di sini bahwa Imam Warosh. Iya. Biar kelihatan ini nih gitu. Mat badal, mat badal di situ. Kemudian le satu ada le tadi. Le. Nah, itu dia. Kalau warosh dalil maksyurah. Le ini dia namanya kalau di Imalah ini sebenarnya Imalah Sughra ya. Kalau Imalah Kubro itu le. Ya, kayak pernah nggak dengar? Wadduha wal-laili idza saja. Kalau Warosh dia ya, lebih ke kuda bil hawa. Kalau yang setelah ini ada juga di Imam Abu Amr Al-Basri riwayat As-Susi. Nanti bisa dicek itu. Atau di riwayat Khalaf, Imam Hamzah riwayat Khalaf juga pakai imalah. Kalau di riwayat Warosh dia pakainya taklil atau imalah sughra. Kalau imalah kubro itu bukan Imam Warosh tapi Imam Hamzah riwayat Khalaf. Riwayat Khalaf. Kemudian ada juga di Imam Abu Amr Al-Basri riwayat As-Susi. Imalah dia pakainya. As-Susi Ad-Duri juga pakai imalah kubro. Kalau di Warosh enggak ya. Ule. Ya, sughra. Ule, kalau imalah kubro ule gitu. Nah, tadi saya bacanya ule, falaula tadzakkarun. Nah, itu baru tadi. Ya, itu jatuh sama kayak di kolun. Sama kayak di kolun ini partial kalimat, perubahan khusus, ketentuan khusus dalam ilmu qiraah. Kemudian sama tadi ya, afaroai tumma tahrufun. Dia tashil. Afaroai tumma tahrufun. Sebenarnya ada dua wajah riwayat Warosh. Bisa dibaca afaroai, bisa juga alif yang kedua ini, hamzah ini diganti menjadi alif gitu. Saya cek kitab dulu. Warosh dia ibdal hamzah dengan alif. Nah, yang tadinya AA dijadikan alif. Alif kan nggak pakai harokat ya.
Jadi aparoi. Nah, gitu dia bacanya. Yang tadinya jadi alif. Kalau alif kan otomatis nggak pakai harokat. Jadi jatuhnya instrumen mat jadinya. Makanya dibaca tul atau isbak 6 harokat. Afaroitum matahrusun gitu. Dua wajah. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Boleh baca tashil aja atau mau ibdal hamzah. Aparoi atau Afaraitum ma tahrusun antum tazra'un. Bentar. Ini kolun yang sama idkhol. Yang warosh nggak pakai idkhol. Langsung tashil, nggak pakai idkhol. Dia tashil hamzah aja. Kalau kolun tashil serta idkhol. Antum itu kolun, kalau warosh kita yang baca lagi warosh nih, jadi langsung aja. Antum tazra'unahu. Dibaca berapa harokat itu? Apanya yang mana? Ini. Kalau antum, tashil. Kalau tashil aja itu nggak dipanjangin, dilanjutin aja. Antum. Tashil itu kan melanjutkan tuh. Maksudnya melanjutkan apa bahasa yang mudah ya? Wasol ya. Nah, tashil kan lanjut. Iya, wasol lah. Diwasolkan. Antum. Jadi kayak A-nya itu nggak dijelaskan gitu loh. Bacanya tuh A-nya tuh nggak antum, tapi jadi kayak di awang-awang doang, kayak nyentuh doang gitu. Antum gitu. Tapi kalau idkhol baru yang tadi hamzah pertamanya dipanjangkan 2 harokat. Itu di Imam Qalun. Lihat Imam Qalun. Ya, betul. Tashil serta idkhol Imam Qalun, kalau tashil aja itu Imam Warosh. Gitu. Oke, mau tambah atau cukup untuk gambaran perubahan bacaan di ilmu qiraat? Maunya gimana? Insya Allah dikit-dikit paham. Kita ke istilah tadi deh. Untuk contoh bacaan, saya rasa cukup dulu. Satu Imam Nafi', riwayat Qalun dan riwayat Warosh. Kita coba langsung ke istilah-istilah tadi. Baik. Ke istilah. Yang ini. Yang ke-6. Oke. Yang ke-6, ke-7, ke-8, sama ke-9. Nah, ini sebenarnya satu komponen, satu rumpun, cuma beda akar. Beda akar aja. Jadi yang nomor 6, mim jamak. Nah, ini tadi yang sudah kita contohkan juga ketemu di Imam Qalun ya, riwayat Qalun dan riwayat Warosh. Mim jamak yang menunjukkan jamak muzakkar, baik mukhatab, orang yang kedua, ghaib, orang ketiga jamak, seperti lakum atau hum. Nah, ini contoh dari mim jamak. Mim jamak itu seperti apa? Ya ini lakum, hum yang tadi sudah kita baca juga. Hum. Dan sukun mim jamak. Sukun mim jamak ini yang jamaknya disukunkan gitu. Mim jamaknya ya kita baca Imam Hafiz aja. Kayak Hafiz kalau, sama. Ya, kalau silah baru tambah waw. Dipanjangkan. Lakumu ya. Kemudian itu dihubungkan. Waros tidak panjang. Kalau waros dia sukun. Kalau kolun baru dia silah ya. Kemudian ada juga nanti domah mim jamak tanpa silah. Sinyal putus
suaranya. Oh ya, udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah jelas belum? Ini sudah ada. Oh iya. Udah muncul kah? Oh, bentar. Udah muncul Mbak Rosi, saya kedengaran suara Mbak Rosi kedengaran. Oh, ini. Cek. Ada. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Ada. Jadi oke, lanjut atau gimana nih? Ya, lanjut. Minhumul mu'min. Ilham kabir. Dibaca. Tadi batas apa ya? Di sila mim jamak. Ya. Silah mim jamak ya? Iya. Sila mim jamak. Silah mim jamak kan tadi yaitu lakumu kayak yang sudah dicontohkan di riwayat Qalun ya. Kemudian ada dia dhammah mim jamak tanpa silah. Nah, bedanya tanpa silah sama silah ini ada waw. Coba lihat, bisa diperhatikan di situ. Minhumul mu'min kan harusnya minhum kan, minhum al mu'minun kayak gitu. Lakum yang tadinya lakum, silah minjam itu kan tadinya lakum, jadi lakumu ada waw ditambah waw digabungkan sehingga ada waw. Nah, kalau dhammah mim jamak tanpa silah, bedanya ya dia tetap minhumul mu'minun tapi dia nggak panjang gitu, nggak terhubung lah kayak gitu. Wow, nggak ditambahkan wow di setelah mim jamaknya itu. Doang sih bedanya, tapi bacaannya tetap ya humu juga. Iya. Kemudian ada idgham kabir. Idgham kabir ini sama seperti penjelasan kalau idgham kita kan. Idgham itu kan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Nah, kalau di idgham kabir, dia mengidghamkan atau memasukkan huruf pertama yang hidup. Nah, ini bedanya. Yang dimasukkan itu hurufnya hidup. Kalau kita idgham biasa kan, kalau idgham biqunah, idgham bilauna, itu kan yang pertama nun mati kan, nun mati, atau ada juga kalau idgham syafawi kan mim mati kayak gitu. Intinya huruf yang pertama itu mati. Kalau ini dia hidup. Huruf yang pertamanya hidup lalu dimasukkan ke dalam huruf kedua yang hidup juga. Nah, contoh la mubaddila li kalimat, ya la mubaddila li kalimah. Akhirnya ternyata kalau jadi idgham kabir ini jadi la mubaddil li kalimah. Di la mubaddil li kalimah. Iya, sukunkan huruf yang pertamanya. La mubaddil li kalimat. Adanya di Imam Abu Amr Al-Basri, riwayat As-Susi. Bisa dicek riwayat As-Susi, Imam Abu Amr Al-Basri itu tadi urutannya kalau nggak salah setelah Imam Nafi' riwayat Qalun dan Warash, kemudian ada Imam Abu Amr Al-Basri riwayat As-Susi yang di bawahnya. Riwayat dia kan riwayatnya ada dua, Ad-Duri dan Imam Abu Amr As-Susi, Ad-Duri ya. As-Susi nanti coba dicek sendiri. Nah, ciri khas dari riwayat As-Susi itu ini idgham kabir. La mubaddila li kalimah dibaca la mubaddil li kalimah. Boleh saya kasih contoh satu lagi? Tadi di surah Al-Waqiah tadi juga banyak sebenarnya.
Nah, tapi ini saya ketemu juga, misal kalau kita baca riwayat Hafs ya, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in. Khaliqukul, ada huruf qa bertemu dengan kaf. Khaliquku. Khaliquku, kalau idgham kabir di riwayat As-Susi dibaca khaliq kulli syai'in. Diidghamkan berarti ya. Berarti huruf yang pertama itu disukunkan. Kenapa? Huruf yang pertama disukunkan, kemudian diidghamkan ke huruf di depannya. Iya. Nah, betul. Huruf yang pertama itu huruf ko-nya disukunkan, kemudian digabungkan dengan huruf kaf yang kedua. Huruf kafnya anggaplah kita tasydidkan begitu, sehingga idgham bacanya. Khaliq kulli syai'in. Begitu ya. Idgham kabir untuk gambarannya begitu. Nah, kemudian ada idgham shaghir. Nah, kalau idgham shaghir ini bedanya huruf pertamanya udah sukun, yang keduanya hidup, yaitu kayak ija'ala dibaca ija'ala, tetap diidghamkan dia, tetap masuk. Jadi huruf dalnya ini yang sukun tidak dibaca, tidak terdengar lagi lah begitu, yang langsung dimasukkan kepada huruf ja. Itu idgham shaghir. Bedanya kalau idgham shaghir sama idgham kabir ini, yang pertamanya huruf yang pertama. Kalau kabir, dia huruf yang pertamanya hidup. Kalau shaghir, huruf pertamanya sukun. Huruf yang pertamanya sukun, ya. Iya. Kemudian kita berlanjut ke imalah. 12 boleh kita, bisa nggak ya? Langsung 12 dan 13 kelihatan langsung 13-nya. Ini lembarnya beda. 12 terpisah. Beda ya ininya ya. Oh, ya. Satu-satu aja kalau kayak gitu. Masalahnya dia temenan gitu. Imalah kubro sama imalah sugro. Jadi yang tadi sudah kita bahas juga tadi ketemu kan di bacaan Imam Nafi' riwayat Warosh yang kita baca tadi. Nah, di sini saya kasih contoh wadduha. Wadduha kalau imalah jadi wadduha. Nah, ini dia. Kalau dari definisi, mengucapkan harokat antara fathah dan kasroh lebih dekat dengan kasroh. Nah, itu bedanya. Kalau imalah kubro nih, dia lebih dekat kepada kasroh. Ya sebenarnya antara fathah dan kasroh, tapi lebih dekat ke kasroh. Yang kita wadduha, condongkan ke kasroh. Wadduha. Nah, mau baca i tapi nggak jadi kayak gitu. Wadduha. Coba kita lihat di taklil atau imalah sugro. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, kalau yang taklil atau imalah sugro, ini bedanya antara fathah dan imalah kubro dia. Dia fathah, tapi mengarah juga ke imalah kubro. Kalau imalah kubro tadi, wadduha, nah ini ada juga antara fathah juga. Wadduha. Nah, makanya dia wadduha bunyinya. Jadi dia condong ke wadduha, tapi nggak ke wadduha banget, masih ada fathahnya gitu. Jadi bunyinya wadduha. Nah, kayak yang ini ya, di andanya di apa namanya ini, lafat ini loh, dibaca waddu, saya bikinkan h e u kan, waddu he gitu. Wadduha. Wadduha. Gitu, tapi enggak a juga. Wadduha gitu. Itu bedanya ya kalau imalah sugro dan imalah kubro. Kemudian lanjut ke poin 14 dan 15 nih. Ini dia berkaitan juga. Kalau tahqiq, mengucapkan hamzah dari makhraj asal, singkatnya bacaan biasa seperti bacaan hafaz kita. Kayak qad aflaha. Kalau kita kan baca ya qad aflaha aja kan. Nah, kalau tadi sudah juga kita ketemu di riwayat Warosh, naqal dia namanya. Memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Jadi yang huruf mati berharokat juga gitu. Berharokat fathah. Hamzahnya dibuang. Oh iya. Hamzahnya dibuang. Qadaf ya. Hamzahnya dibuang jadi kayak digabungin gitu loh.
harokat hamzahnya ini dipindahkan ke huruf yang mati. Huruf yang mati. Qad aflahal Kebayang kan? mu'minun. Kebayang, Jadi yang insyaallah. qad aflaha yang berharokat jadinya huruf dalnya. Huruf yang sukun Qad bertemu dengan hamzah memindahkan harokat hamzah ke huruf yang sukun. Jadi hamzahnya dibuang. Paham. Gitu. Qad Dia aflahal. setiap ketemu huruf hamzah ya. Iya. Setiap ketemu huruf hamzah kayak tadi fil-ar, ada juga tadi apa yang kita ketemu tadi itu Fil-ar. al-ula ya kan? Al-ula. Al-ula jadi fil-ar. Yeah. Kalau al-ula tadi itu apa tadi? Saya lupa. Nash'atal-ula. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Naql. Lanjut kita saktah. Sakta. Nakal sudah Berhenti. kan? Iya. Nah, saktah. Saktah ini ada juga kan di hafaz ada juga. Tapi enggak semua. Ada cuman beberapa titik kayak gitu kalau di hafaz ini. Nah, sama ada juga di ilmu qiraat juga ketemu kita namanya saktah. Berhenti selama 2 harokat tanpa nafas. Misal di sini ada saya kasih contoh min ayatin. Dibaca min, berhenti bentar. 2 harokat lamanya ya. Min ayatin. Itu kalau saktah. Jadi saktah ini tidak semua imam qiraat juga menggunakannya. Cuman ada di Imam Hamzah. Imam Hamzah riwayat Khalaf dia. Imam Hamzah tuh dia setiap ketemu Hamzah. Nah, bedanya tadi kalau riwayat Warosh nih min ayatin dibaca nakol, minayatin. Iya. Kalau riwayat Warosh nih ya, kalau riwayat Warosh dia bukan saktah. Jadi nakal dia. Kalau di riwayat Khalaf Imam Hamzah jadi min ayatin. Kayak gitu juga di misalnya di fil-ar tadi al-ula, nash'atal ula. Kalau riwayat Khalaf dia nash'atal, saktah dia. Sebelum kita nyebutin hamzahnya, kita berhenti dulu 2 harokat. Saktah dia hukumnya di situ. Nash'atal ardi gitu. Kayak gitu. Kenapa? Kalau di fil ardi gimana? Fil ardi gitu juga. Fil berhenti dulu. Baru ardi gitu. Masya Allah. Imam Khalaf ya. Pokoknya kalau kita belajar langsung 7 imam, wis pokoknya muter-muter dah otak tuh. Iya. Ngafalin Masya Allah. lumayan gitu. Yang bahayanya itu kita nginget saktah ini di imam apa yang ada, karena nggak semua, maksudnya istilah yang ada di sini. Kenapa? Nggak semua imam jangan dibacanya sama. Betul. Iya. Istilah-istilah di sini nggak semua imam pakai, cuman ada misalnya kayak saktah ini cuman ada di riwayat Hamzah. Riwayat Khalaf Imam Hamzah kayak gitu kan. Terus silah mim jama cuman ada di riwayat Qalun misalnya, sama nanti ada Al-Makki, riwayat Bazi dan Qunbul gitu. Jadi itu yang bahayanya itu, yang bikin momennya itu ingat itu. Karena tidak semua imam itu sama bacaannya gitu kan. Tapi ya ada perbedaan. Ini ya. Ilmunya dari Rasulullah. Kalau kita mempelajari ya dapat insya Allah pahala sunnahnya. Amin. Amin. Kemudian kita lanjutkan boleh nih? Boleh insya Allah. Boleh, iya. Ini ibdal. Saya ini ibdal, idkhal. Nah ini isqat. Oke, 17, 18, 19 deh. Dan ntar coba di scroll ke bawah lagi Mbak. Teng lagi. Habis. Badal. Oke. Ya, sampai 24 ya. Iya. Oke. Kita lanjut dulu. Dikit kok. Dikit. Antum diibdalkan. Ganti ya. Dikit lagi ke atas 17 deh kayaknya tadi. Ya, ibdal. Ibdal, idkhal, isqat. Nah, ini dia kakak beradik nih. Saudaraan dia. Ibdal, idkhal, isqat. Kalau ibdal itu ganti.
17 ya. Ganti. Kalau ibdal itu ganti ya. Kalau idkhal itu memasukkan, peristiwa masuknya. Nah, tadi yang sudah kita contohkan juga. Kalau yang isqat itu buang. Oh, Nah, contohnya ya. ibdal ganti huruf, dia semuanya hamzah nih ya. Ibdal hamzah, idkhal hamzah atau alif. Kemudian isqatnya juga isqat hamzah. Jadi maksudnya tokohnya adalah hamzah gitu. Ibdal, idkhal, isqat sama-sama yang pemerannya adalah hamzah. Contoh ibdal. Antum. Jadi hamzah yang kedua diganti jadi alif. Gimana bacanya? Ya otomatis kalau hamzah atau huruf alif yang hidup ketemu sama alif kan otomatis jadi mat ya. Antum gitu. Kalau idghal beda lagi. Kalau idghal hilang sama sekali atau nggak panjang juga tapi dihubungkan antum. Nah itu kalau idghal. Kalau isqat bener-bener dibuang, nggak ada. Misal contoh di antum juga biar kita gambar gitu. Antum isqat ya, hamzah yang kedua dihilangkan. Jadi antum. Nah gitu kira-kira. Kalau di sini contohnya kan kalau isqat afaroaitum. Dibuanglah si hamzah yang kedua ini di a itu afaroa aitum. Aitum itu dibuang, maka bacanya jadi afaroitum. Nah, afaroitum itu namanya. Afaroitum. Oh, isqat. Itu ya bedanya ya. Ibdal ganti, idkhal memasukkan alif, kemudian kalau isqat membuang. Isqat membuang. Bedanya tiga. Taghlidz lam. Ya, kemudian taghlidz salah. Itu dia. Nah, kalau taghlidz istilah bertemu dengan lam. Iya. Jadi kalau huruf so, po, zo, nah ini dia pelakunya. Huruf sebelum lam, ini kan taghlidz lam, jadi pemeran utamanya adalah lam nih. Yang ditebalin adalah lam. Nah, syaratnya taghlidz lam ini kalau sebelum huruf lam ini adalah huruf so, po, atau zo. So, po, dan zo ya. Boleh dicatat kalau mau dicatat. So, po, dan zo. Jadi kalau huruf salah satu huruf so, po, dan zo ketemu sama huruf lam, maka lamnya ini dibaca tebal. Tebalnya yang jadi titik tolak ukur ketebalannya, kita coba aja di lafaz Allah. Allah. Di lam jalalah Allah. Nah, kayak gitulah. Kalau kita baca Allah, tebalnya Allah itu gimana? Kita bawa juga as-solo. Solo. Gimana kita nyebut Allah gitu? Solo. Solota. Solota. Nah, solo. Tebal ini ya. Bukan cuman sekedar mengolam aja, bukan solo. Tapi tebal. Solo. Solota. Solota. Iya. Solota. Coba Mbak. Solota. Nah, itu dia. Agak aneh ya? Iya, sama kayak di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Kalau seandainya huruf sebelumnya itu zo misalnya, zo ada yaw lamu tuh kata-kata yaw lamu gitu juga. Yaw lamu. Yazlamu. Nah, itu dia. Namanya taghlidz lam. Taghlidz lam, ya. Baca lam dengan kemudian tebal. ada tafkhim ro, tarqiq ro, ini kita ada lah ya di ilmu tajwid kita juga, Imam Hafiz juga ada nih. Tafkhim ro, ya bacaan tebal pada ro. Kemudian tarqiq ro. Gitu. Kalau di ilmu qiraat ini bedanya cuman kalau istilahnya sama, cuman penempatannya aja. Kalau di ilmu qiraat khususnya di riwayat Warash ya, Imam Nafi' riwayat Warash ini tidak sama penempatannya seperti di riwayat Hafiz yang kita baca seperti biasa. Kalau riwayat Warash ini ada misalnya itu tadi kabira,
tarkik ro itu Kira. walaupun dia ro-nya itu berharokat fathah, tetap aja dibaca tarkik. Kenapa? Karena hamzah Karena huruf sebelumnya itu sebelumnya ada huruf kasroh. kasroh. Iya, kalau Sukun. waros gitu. Sukun atau kasroh. Iya, betul. Kayak gitu. Bedanya cuma Kabira. peningkatan aja. Kemudian kita lanjut ya. Terakhir salasah badal dan salasah arid. Tadi ketemu. Ya, radalula. Gitu. Salah arid. Salasah badal dibaca wasut, nah itu dia. Kemudian yang terakhir ada salasah arid. Arid itu pun tahu ya? Dari mata arid disukun. Sukun ya, arid sukun juga punya 3 wajah, punya 3 cara membaca. Bisa dibaca kosor, bisa dibaca tawasud, dan bisa dibaca tul. Gitu. Alhamdulillah 24 akhirnya terbaca semua loh. Alhamdulillah. Kemarin saya juga bertanya-tanya apa itu, dengan diibdal kan ya, terus di taklil dia, yang caranya artinya apa, kan bingung. Sekarang udah tergambar lah ya, udah terjawab pertanyaannya ya, insya Allah ya. Iya, kan kemarin kan kadang ada temen juga yang beliau itu alhamdulillah 7 qiraah itu beliau kuasai, jadi ngajarnya ayo kita tadarus pakai Imam Waras katanya gitu. Ya udah, tapi ajarin. Terus ini tuh dinakal, ini tuh ditasil. Ya itu artinya apa? Di itu bilang ya kayak gitu. Jadi ada sedikit gambaran. Kalau Imam Waras iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah terjawab kan. Oh ini ya artinya begini, nakal itu begini. Oh iya. Alhamdulillah.